sempurna dan lengkap. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kesempatan yang masih boleh kami nikmati hingga hari ini. Kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami memohon kepadamu, buka hati kami. Kendalikan dan kuasai melalui Roh-Mu, agar kami dapat menerima dengan baik, memahami dengan baik firman Tuhan yang akan Kau nyatakan bagi kami saat ini. Dalam Kristus Yesus kami telah memohon. Amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum menyampaikan khotbah ini. Ini sudah saya perhatikan beberapa minggu bahkan bulan terakhir ini. Jujur saya sebetulnya berusaha untuk mengabaikan. Tapi semakin saya mengabaikan, semakin kuat dorongan dari hati saya untuk menyampaikan. Yang pertama-tama yang mau saya sampaikan, dan saya mohon maaf sebelumnya jika perkataan ini tidak enak untuk didengar. Yang pertama-tama, saya sangat memohon kepada kita semua, tolong selama ibadah berlangsung, jangan ada jemaat yang keluar masuk gereja. Menurut saya sangat tidak etis. Ini beribadah kepada Tuhan, kecuali hal-hal yang sangat tidak bisa lagi dihindarkan. Jadi tolong maju tahan nanti. Kadang-kadang naroha lansia menyana sebuah manahan. Tapi faktanya tidak pernah saya perhatikan lansia keluar saat beribadah. Justru yang banyak itu dari remaja dan naposo bulung. Apalagi menjelang khotbah. Bukan karena saya berkhotbah, siapapun berkhotbah di depan sini, tolonglah selama ibadah berlangsung, jangan ada yang keluar masuk pintu gereja. Itu sangat mengganggu. Daku boto Tuhamu. Alai molo tu pribadiku dan fokus awalani. Tidak konsentrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, 3 minggu terakhir ini, kamangina, kita seolah-olah membiasakan mengosongkan bangku di depan. Lalu memadatkan tempat duduk di belakang. Kosong dope di joloon. Kosong dope di son. Alaikum marisi di gijang. Janganlah menjadi jemaat yang berlomba ke belakang. Alai mesiadu matu jolo. Kadang-kadang hari jolo odo ita beribadah dan fokus dan konsentrasi. Apalagi mai pudi. Jadi sapala naung taleho tikita lau marminggu. Sapala naung taleho tikita lau beribadah. Ya sungguh-sungguhlah beribadah. Tanggung jawab nami doon. Pasatonon. Sude ruas ni huria. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Selama ibadah berlangsung, tolonglah kalau enggak penting kali, jangan dulu pegang handphone. Dong doen fokus, sudah hitamar handphone. Tapi kalau saat-saat seperti ini, janganlah asik dengan handphone sendiri. Termasuk tudong aku berhalado. Jadi jujur saya berusaha untuk mengabaikan ini.
Tapi semakin saya abaikan, semakin kuat dorongan dari hati saya untuk mengatakan ini. Molo sogo perohamu ala nahudok konon, molo au las dorohak ala nong hupe pueson si bagas hati-hati imajo taringot si. Hati kainang bah songon na somar suara hamu. Unang gabirang fokus anok kamu mabigay jamiton. Hati kainang aman? Jemaat yang dikasihi Tuhan, nas khotbah untuk kita hari ini, Minggu Rogate, tertulis dalam kitab Yakobus pasal 5, ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Yakobus pasal 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-18 saya akan bacakan bagi kita. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika dia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pernah seorang guru agama Kristen melontarkan pertanyaan kepada murid-muridnya. Pertanyaan itu demikian bunyi. Jika kalian mengalami kesulitan, apa yang pertama-tama kalian lakukan? Jika kalian mengalami kesulitan, apa yang pertama-tama kalian lakukan? Sang guru pun menawarkan 3 pilihan jawaban. Jawaban yang pertama, berusaha menyelesaikan persoalan sendiri. Menyelesaikan sendiri persoalan. Jawaban yang kedua, ketika mengalami kesulitan, menelpon teman untuk meminta tolong. Lalu pilihan jawaban yang ketiga yang dilakukan ketika mengalami kesulitan
adalah berdoa. Menariknya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dari 35 jumlah siswa, hanya 2 yang memilih berdoa. Dari 35, hanya 2 yang memilih jawaban berdoa. Sebagian besar memilih berusaha menyelesaikan sendiri. Lalu sisanya menelpon teman untuk meminta tolong. Mari kita perhatikan. Dari 35 siswa, hanya 2 orang yang memilih jawaban berdoa. Hanya 2 orang yang membuat jawaban utamanya adalah berdoa. Dan saya pikir ini mewakili kita semua. Orang yang percaya, jemaat yang hadir saat ini. Sangat jarang ketika kita mengalami kesulitan, lalu yang pertama-tama dan yang utama kita lakukan adalah berdoa. Doa dianggap bukan prioritas. Doa dianggap bukan sesuatu yang penting. Dan lebih parahnya, doa itu dianggap sama seperti ban serap mobil. Ketika dibutuhkan baru dikeluarkan. Saya liling sosiga ban di mobil naupati, tak keluar ban serap. Banyak orang yang memperlakukan dan menganggap doa itu seperti ban serap. Padahal kita sering mendengar perkataan dan pernyataan Martin Luther. Seorang yang beriman jika tidak berdoa, maka dia sama seperti orang mati. Ruas nihuria moloso martangi yang beibana dos nang mate doi. Jadi ketika kita tidak berdoa lagi kepada Tuhan, maka sama sekalipun kita bernapas, itu sama artinya kita ini adalah mayat hidup. Doa adalah napas. Doa sama pentingnya seperti napas. Tapi faktanya, dan kita harus jujur mengakui ini, masih banyak jemaat yang malas berdoa. Saya unang marong, dong aku perela duete, na malas martangia. Masih banyak orang percaya yang sulit berdoa. Masih banyak orang percaya yang lupa berdoa. Masih banyak orang percaya yang berdalih mencari-cari alasan ketika diminta untuk memimpin doa. Jadi pas dosongon nari do ni pamai. Korbo namora majapal di belian. Moloswadong roha godang ma sidelian. Korbo namora majapal di belian. Moloswadong roha godang ma sidelian. Jadi intina roha dodaba. Hati. Kenapa malas berdoa? Hatimu tidak terbuka untuk berdoa. Itu jawaban. Kenapa mencari-cari alasan ketika diminta untuk memimpin doa? Hatimu tidak terbuka untuk berdoa. Itu jawaban. Sehingga kita berdalih dan berusaha mencari-cari alasan. Jadi ada jepak kusong ini saya ada pertanyaan. Roma paregedo di Roma. Anon na manguluhon tangiang pangodianon. Inasaha ma tu amang opung sice. Batur-batur do dia lusi opung siceon. Setebi jo amang situa nami. Tuna asing majo pasat tamu amang. Alana
tinggal kacamata. Main naha hubungan di kacamata tu tangiang urusan namanya. Alai molo suadong roha godang mah sidalia. Mengapa sampai saat ini orang percaya sulit berdoa, malas berdoa, lupa berdoa, mencari-cari alasan ketika diminta untuk berdoa. Ada lagi jemaat, kalau disuruh martangiang tiba-tiba mules perutnya. Apa sih butuhan? Sakit perutku. Kalau martangiang disuruh sih butuhan, mules. Aneh. Disuruh martangiang keringat dingin, aneh. Kenapa? Padahal doa itu adalah relasi kita kepada Tuhan. Satu-satunya yang dapat menghubungkan kita dengan Tuhan adalah doa. Selain itu tidak ada. Satu-satunya yang dapat membuat kita berkomunikasi dengan Tuhan adalah doa. Kalau songonido, kenapa masih banyak jemaat yang malas berdoa, yang sulit berdoa, yang takut berdoa, yang mencari-cari alasan ketika diminta untuk memimpin doa. Ini sebabnya kalau kita menyadari, kadang-kadang banyak yang tidak beres yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini perlu kita koreksi. Jangan-jangan kita nggak pernah berdoa. Jangan-jangan kita nggak pernah mengkomunikasikan yang kita alami itu kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui khotbah hari ini dari Yakobus 5 ayat 13 hingga 18 ini, kita mau diajarkan setidaknya ada 3 prinsip utama yang harus kita ketahui. 3 prinsip utama yang harus kita pahami sehingga kita tidak menganggap lagi doa itu sebagai ban serap. Dikeluarkan saat butuh, dikeluarkan saat perlu, dikeluarkan saat tidak lagi ada jalan. 3 prinsip utama yang diajarkan oleh Yakobus kepada orang Kristen tentang berdoa. Yang pertama, dari ayat 13 hingga ayat yang ke-14 firman ini kita diajarkan, berdoalah dalam segala hal. Sekali lagi, berdoalah dalam segala hal. Doa itu harus dilakukan setiap waktu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak berdoa. Nggak ada alasan untuk lupa berdoa. Nggak ada alasan untuk malas berdoa. Karena doa itu harus dilakukan setiap waktu. Baik waktu susah atau menderita. Baik waktu sukacita atau bahagia. Lakukan itu setiap waktu. Dan ini yang terjadi. Kadang kita menderita. Berdoalah. Kadang bergembira. Berdoalah. Jadi nggak ada waktu untuk tidak berdoa. Doa harus senantiasa dilakukan dengan tekun dalam segala hal. Terutama ketika kesulitan dan penderitaan terjadi. Itu sangat jelas loh ayat 13 itu. Jika ada yang menderita, berdoalah. Gak ada yang lain. Jika ada yang menderita, berdoalah. Apakah ada di antara kita yang kebal penderitaan? Tidak. Semua kita mengalami kesulitan. Semua kita mengalami penderitaan. Semua kita mengalami persoalan. Semua kita mengalami luka batin. Lalu firman ini katakan, berdoa. Jangan seperti yang tertulis dalam ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. Yakobus 5 ayat 9. Kita baca bersama-sama.
1, 2, 3. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim yang telah berdiri di ambang pintu. Jadi berhentilah bersungut-sungut, berhentilah saling mempersalahkan. Melomar soal suami dan istri. Hodo na salah. Dak ya hargai hoa sebagai suami. Kan? Oh salah doh. Nai natai dangolo kala. Tanggung jawabmu sebagai suami di Zebon. Saling mempersalah. Bersungut-sungut. Berhenti. Tapi gantikanlah itu dengan doa kepada Tuhan. Berhenti menceritakan keluh kesahmu kepada temanmu. Karena apa? Belum tentu temanmu itu dapat dipercaya. Itu dah. Sui nama borak ni hati-hati on. Pojok ni pakilalaan on. Bercerita tu dengan. Tidak. Ibu tuh sabar mati urasa. Ibu tuamu udah sabar mati. Satu nggak mati. Sabar mati urasa. Kau kemari duduk ni pikir aku. Wah dah. Nah dengan no. Subuh bi. Rumah iku siak tangani panirang-nirangun nuai. Koi meda. Atari topuk ma punggung nai. Sabar. Ale hola pisah halaki. Roma dengan no. Oso joho. Itu horo. Adung berita hot. Parumahan yuk siadunang panirang-nirangun. Songonima terus. Ujungna sahutai maboto. Selesai no persoalan. Daung. Ana masa. Teba persoalan. Kamar naringgas dua rongak kainaton sialap si tarokata. Ipasa mamu saya itu na bersangkutan on. Wis, nahibetok beda. Alam elokokoa wali alim. Dongamu. Saya cari tahu ko tuh au penderitamu. Terus ada orang tuh cari tahu ko. Terkejutlah dia pula kan. Ya ampun. Sudah habe maboto. Naruhan. Teba do. Selesai do persoalan. Daung. Teba pikiranmu. Do arsakmu. Jadi orang teba-teba. Jangan bersungut-sungut, jangan mempersalahkan seorang dengan yang lain. Lakukan aja seperti yang dikatakan firman ini. Jika saudara menderita, berdoalah cukup. Jika saudara menderita, berdoalah. Jika saudara mengalami persoalan, berdoalah kepada Tuhan. Jika saudara mengalami luka batin, berdoalah kepada Tuhan. Ini yang harus kita pahami. Sehingga doa itu sangat penting. Doa itu sangat kita perlukan. Doa itu sangat kita butuhkan untuk mengkomunikasikan yang kita rasakan kepada Tuhan. Jadi dengan mengetahui hal ini, berdoalah dalam segala hal kepada Tuhan. Jangan lagi ada jemaat yang lupa untuk berdoa. Jangan lagi ada jemaat yang malas untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan lagi ada jemaat yang mencari-cari alasan. Buka hatimu. Buka roham. Haringgasod martangiang. Songon topi minggu sadari. Haburjuhon martangiang. Burju. Tekun. Rajinlah berdoa. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hal berdoa yang diajarkan oleh Yakobus dalam firman Tuhan hari ini adalah mengapa doa itu menjadi sangat penting, sama pentingnya dengan napas kehidupan yang kita butuhkan. Dalam ayat 15 itu dikatakan, karena doa itu memulihkan. Doa itu memulihkan. Memulihkan berarti menyelamatkan. Kalau di ayat 15 itu sangat jelas tadi dikatakan. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dibangunkan, dibangkitkan, dipulihkan
dari sakit. Dan ini yang salah memahami. Mari kita belajar bersama-sama dari pola dan tahapan yang diajarkan oleh Yakobus dalam firman hari ini. Jika ada seorang yang sakit, itu ya tahapan yang pertama. Jika ada seorang yang sakit, langkah yang kedua, panggillah penatua. Langkah yang ketiga, lalu penatua itu akan mendoakan. Langkah yang keempat, lalu mengoleskan dalam nama Tuhan. Mengoleskan apa? Mengoleskan minyak. Jadi tahapannya begitu. Sakit, berdoa, berobat. Sakit, berdoa, berobat. Yang kita lakukan selama ini, sakit, berobat, berdoa. Jadi kita udah yakin dulu dari pengobatan itu, baru ke doa. Bukan doa itu yang utama. Sehingga ketika sakitmu pulih, marsaksi matungkan amat tau ni lapo. Ibu toro lai. Mulos walani na maruba tau. Idok roham, udok tersiado nang. Rasadang mengulu biau saat itu. Nang jupak kita di lapo. Atong isi mana hebat isi. Dokter. Maka anak, mulurong marsai kedong laut. Dak kurokod dadang hebat dokter. Dak kurokod dadang rekod medis. Dak kurokod dadang rekod ubat. Alayom mana salah tapahan. Marsahit merubat martangiang. Tapi si Yakobus madok, marsahit martangiang merubah. Lalu Tuhan akan membangkitkanmu. Tuhan akan memulihkanmu. Jadi mari kita merenung bersama-sama. Kenapa kesakitan kita susah pulih? Padenggan pertanyaanmu ke Tuhan ini. Kenapa luka batin ini tidak kunjung pulih? Patikos pertanyaanmu ke Tuhan. Dan hari ini Yakobus mengajarkan kita. Itulah pola-pola yang harus kita laksanakan. Ketika saudaramu sakit, berdoa, dungi, merubat. Asa di pemelum Tuhan ini. Mengoles minyak dalam nama Tuhan. Itulah pentingnya berdoa. Sehingga Yakobus mengajarkan hal berdoa ini kepada kita. Mengapa harus berdoa? Karena doa itu memulihkan. Tidak hanya sakit fisik, sakit psikis, bahkan sakit kerohanian. Batinmu, luka batinmu, kesakitanmu, kebencianmu, amarahmu. Satu-satunya yang dapat menyembuhkan itu hanya doamu kepada Tuhan. Jadi unang ringgas makatahon kesakitanmu Tuhan daripada Tuhan. Jangan lebih rajin bercerita kepada orang yang belum tentu itu mampu memberikan solusi daripada Tuhan. Berdoalah hanya kepada Tuhan. Karena apa? Dengan berdoa kita akan mendapatkan pemulihan. Dengan berdoa kita akan mendapatkan keselamatan. Jadi nama. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga dalam hal berdoa ini yang diajarkan oleh Yakobus kepada kita dari ayat 16. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Maka pelajaran yang ketiga yang harus kita pegang sebagai prinsip dalam berdoa adalah berdoalah sebagai orang benar. Berdoalah sebagai orang benar. Jadi ada satu ilustrasi demikian. Ada sebuah keluarga punya putri umur 7 tahun namanya Bulan. Keluarga ini adalah keluarga yang taat beribadah. Tinggal di desa terpencil. Utedo, tetangga. Tapi si Bulan ini sangat rajin mengikuti sekolah minggu.
Mungkin di sekolah minggu bulan ini diajarkan tentang berdoa. Guru sekolah minggunya mengajarkan doa yang paling praktis. Berdoa makan. Ya Tuhan, berkatilah makanan kami ini menjadi kesehatan bagi tubuh kami. Amin. Dihafal si bulan betul. Akhirnya setiap kali masuk jam-jam doa makan di rumah, bulan ini selalu bilang ke papa dan mamanya, "Pak, bulan yang pimpin doa. Mah, bulan yang pimpin doa." Jadi asal lau mangan, si bulan terus martani. Balas betong rohani, natorasa. Suatu ketika keluarga ini kehabisan kayu bakar. Bulan ini termasuk anak yang cerdas. Lalu dia mengambil inisiatif pergi ke hutan seorang diri mencari kayu. Sedang asik mencari kayu bakar, tanpa dia sadari dia sudah berjalan jauh dan lupa jalan pulang. Sehingga menjelang malam bulan ini tersesat di hutan dan tidak ditemani siapa. Dan yang membuatnya semakin ketakutan ketika tiba-tiba hewan buas datang mendekati si bulan. Semakin hewan buas itu ingin menerkam, semakin si bulan ini gemetar dan ketakutan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia memejamkan matanya lalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berkati makanan kami ini menjadi kesehatan bagi tubuh kami. Ini matangiang di si bulan ini. Tapi ini harimau itu iko martangiang. Allah harimau itu nanai mengalang si bulan ini. Tapi uniknya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu bulan membuka matanya dan disibe hewan buas. Dia selamat dari mara bahaya itu karena binatang buas itu pergi setelah mendengar suara kedua orang tuanya mencari-cari si bulan. Lalu bulan itu selamat. Menurut Bapak dan Ibu, salahkah doanya si bulan itu? Dia kan berdoa makan. Kan bukan mau makan dia waktu itu. Salah enggak? Wah, jangan mengelusi. Kamu odom doamu. Salah rotang yang nisi bulan ini. Dao. Berdoalah sebagai orang benar. Yang dimaksudkan oleh ayat 16 ini. Bukan syair kata-katamu yang harus benar. Bukan dari redaksi doamu yang harus benar. Dangi. Jadi orang baik biarlah sam. Aku tuh mapain kata-kata anak martangiang. Gak tahu loh nyusun doanya berdoa itu. Bukan. Berdoalah sebagai orang benar. Ini tidak menyangkut redaksi, isi kata-kata atau syair dari doa. Lalu apa yang dimaksud dengan berdoalah sebagai orang benar? Sebenarnya satu pun di antara kita yang hadir di sini tidak ada orang benar. Karena apa? Kita berdosa. Kita melakukan kejahatan. Kita melakukan pelanggaran. Tetapi yang dimaksud di sini, orang benar bukanlah orang suci tanpa dosa. Orang benar bukanlah orang yang tidak melakukan kejahatan. Orang benar bukanlah orang yang tidak melakukan pemberontakan. Tapi orang benar yang dimaksudkan oleh ayat 16 ini adalah orang yang mengakui dan menyadari dosa-dosanya kepada Tuhan. Lalu dia membutuhkan Tuhan. Itulah orang benar. Orang yang menyadari kejahatannya kepada Tuhan. Yang mengakui kejahatannya kepada Tuhan. Lalu dia mengaku membutuhkan Tuhan. Itulah orang benar. Jadi moloridok si Jakobus, doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi akui dulu dosamu. Akui dulu kejahatanmu. Akui dulu kelemahan dan kekurangan kita kepada Tuhan. Lalu kita menyadari kita sangat membutuhkan Tuhan. Itulah doa orang benar. Dan hasilnya akan sangat besar kuasanya. Dan itu
dalam Yeremia 33 itu. Bangsa ini telah melakukan dosa. Bangsa ini telah memberontak terhadap aku dengan kejahatannya. Tapi aku mengampuni mereka. Lalu apa yang terjadi? Kemakmuran, kesejahteraan Tuhan anugerahkan kepada bangsa Israel. Demikian juga kita dalam khotbah hari ini. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Semua kita mampu melakukan. Jadi enggak salah ya kata Yakobus dalam ayat 18 itu. Elia juga manusia biasa sama seperti kita. Gak ada bedanya si Elia dengan kita. Kenapa Elia itu mampu menurunkan hujan? Kenapa Elia itu mampu memohon kepada Tuhan untuk terjadi kemarau 3 tahun 6 bulan lamanya? Jawabannya karena Elia berdoa sebagai orang benar dan dia tekun mendoakan itu. Jadi dalam berdoa, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya saudara merasakan kebesaran kekuatan dari doa itu. Sadari dulu dosamu, sadari dulu kekuranganmu, sadari dulu kelemahanmu. Lalu kita betul-betul mengaku kita sedang membutuhkan Tuhan. Amin. Ima, ringkas-ringkas mahita pertanian cek. Unang belupa. Jangan lagi mencari-cari alasan ketika diminta untuk memimpin doa. Karena apa? Satu-satunya alat yang dapat menghubungkan kita kepada Tuhan adalah doa. Maka berdoalah dalam segala keadaanmu kepada Tuhan. Berdoalah dalam kesakitanmu supaya Tuhan memulihkan. Berdoalah sebagai seorang yang benar, menyadari kejahatan lalu mengaku membutuhkan Tuhan. Maka sama seperti Elia, kita pun akan rasakan kekuatan dan kebesaran kuasa doa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Firman-Mu yang sungguh membuka hati, mengajar dan mengingatkan kami agar kami tumbuh menjadi pribadi, tumbuh menjadi jemaat, tumbuh menjadi seorang yang beriman, yang rajin dan tekun berdoa hanya kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, setiap waktu yang kami rasakan, biarlah semuanya itu kami komunikasikan kepada Tuhan lewat doa-doa. Tuhan, ampuni kami ketika kami malas berdoa kepada Tuhan. Ampuni kami ketika kami lupa berdoa kepada Tuhan. Ampuni kami ketika kami mencari-cari alasan dan berdalih untuk tidak berdoa kepada Tuhan. Doa adalah satu-satunya yang menghubungkan kami kepada Tuhan. Ajar kami untuk berdoa dalam perjalanan hidup kami, apapun yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami yang indah bersama jemaat-Mu hari ini. Berkati, termulialah nama-Mu, terberkatilah hidup kami dengan melimpah-limpah kegembiraan, sukacita, dan berkat. Berkati juga seluruh jemaat yang belum boleh hadir, dimanapun mereka berada. Kami serahkan hidupnya padamu. Di dalam Kristus Yesus kami telah memohon. Amin.